Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga kisah atau informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu memiliki hikmah yang sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan perenungan. Rasa takjub atas segala penciptaan itu tentunya harus berimbas pada semakin kuatnya akidah yang kita miliki. Termasuk salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bintang-bintang yang sangat indah. Kita bisa melihatnya ketika malam tiba. Tetapi pernahkah kita memikirkan apa saja hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang di langit? Berikut ini akan Pegawai Muslim ulas yang dikutip dari berbagai sumber. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ada 3 hikmah diciptakannya bintang. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 perkara. Allah menjadikannya sebagai perhiasan untuk langit, untuk melempar para setan, dan untuk menjadi alamat sebagai petunjuk arah. Sahih Al-Bukhari. Sebagai pelempar setan. Hikmah diciptakannya bintang-bintang untuk melempar setan-setan yang akan mencuri berita dari langit. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat Al-Mulk. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Setan mencuri berita langit dari para malaikat langit, lalu ia akan meneruskannya kepada tukang ramal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga langit dengan percikan api yang lepas dari bintang. Maka binasalah para pencuri berita langit tersebut. Apalagi ketika diutus Nabi Muhammad SAW, langit terus dilindungi dengan percikan api. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu dengan mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka." Quran Surah Al-Jin ayat 9 sampai dengan 10. Bintang sebagai perhiasan langit. Bintang sebagai perhiasan langit sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 5 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang." Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Dari ayat tersebut sangat jelas sekali bahwa bintang menjadi perhiasan ketika malam hari tiba. Langit terlihat indah ketika malam hari dengan cahaya miliaran bintang yang ada di langit ketika malam. Bintang sebagai tanda untuk petunjuk. Sebagai penunjuk arah seperti rasi bintang yang menjadi penunjuk bagi nelayan di laut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." Surat An-Nahl ayat 16. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut." Quran Surah Al-An'am ayat 97. Ayat ini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merekayasa bintang-bintang di langit, membentuk sebuah konfigurasi khusus sebagai konstelasi atau rasi bintang, sehingga dapat menentukan arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bintang sebagai petunjuk. Selama beberapa abad para pelaut dan penjelajah menggunakan bintang untuk menemukan jalan dan arah mata angin. Bintang adalah karunia yang besar bagi manusia yang dapat membantu manusia di saat tersesat.
bintang dan ilmu pengetahuan. Jauh sebelum adanya ilmu falak atau ilmu astronomi, Al-Quran sudah terlebih dahulu menjelaskan hikmah diciptakannya bintang, yakni sebagai petunjuk arah atau rasi bintang bagi manusia. Perlu diketahui, ilmu astronomi adalah ilmu bintang yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik dan kimiawi, benda-benda yang bisa dilihat di langit, juga proses yang melibatkan mereka. Ilmu astronomi juga digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, awal bulan Hijriah, gerhana matahari dan bulan, dan sebagai petunjuk arah mata angin. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya mempelajari ilmu falak atau kedudukan bintang. Qatadah dan Sufyan bin Uyainah melarang mempelajari posisi benda langit. Alasannya adalah Sadu Az-Zariyah, yaitu menutup jalan dari hal yang dilarang. Dikhawatirkan jika kedudukan bintang dipelajari, akan diyakini bahwa posisi benda langit tersebut bisa berpengaruh pada takdir hidup manusia. Kebanyakan ulama termasuk Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah membolehkan mempelajari ilmu falak atau astronomi, disebabkan banyaknya manfaat yang diperoleh dari ilmu ini. Di antaranya bisa dipakai untuk kepentingan agama seperti mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, atau untuk urusan dunia seperti mengetahui pergantian musim. Sedangkan ilmu yang terlarang itu dipelajari adalah ilmu astrologi. Dalam ilmu astrologi, ada keyakinan bahwa posisi benda-benda langit berpengaruh pada nasib seseorang. Padahal, tidak ada kaitan ilmiah antara posisi benda langit dan nasib seseorang. Wallahu a'lam bishawab.